Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Iis Aisyah Ahadiah di kelas PKN. Para peserta didik yang Ibu banggakan, sebelum memulai pembelajaran, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat menganalisis sebab-sebab pelanggaran hak asasi manusia. Sebab-sebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, sebab-sebab pelanggaran HAM, yang pertama yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari dalam pelaku pelanggaran HAM itu sendiri. Selanjutnya, contoh dari faktor internal adalah yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran tentang HAM, dan sikap tidak toleran. Itu salah satu contoh. Nanti kita akan membahas contoh tersebut. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Para peserta didik, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor internal terlebih dahulu. Ya, faktor internal secara rinci tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Kita akan membahas kembali, yaitu sikap egois dari para pelakunya. Sikap inilah yang menghalalkan segala cara supaya haknya bisa dipenuhi walaupun caranya dapat melanggar hak orang lain. Salah satu contoh misalnya terjadinya pencemaran lingkungan. Ya, memang mungkin di sisi lain ada keuntungan dari salah satu perusahaan misalnya, tetapi di sisi lain, ya, ini pencemaran lingkungan ini merugikan bagi masyarakat sekitar perusahaan tersebut. Ya, itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, sikap yang kedua adalah sikap tidak toleran. Ya, sikap tidak toleran ini juga menjadi penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Ya, disebabkan pelakunya tidak tahu, kemudian juga tidak mengerti, tidak mau tahu. Sikap tersebut mengakibatkan terjadinya penyimpangan HAM. Akibat lain dikarenakan rendahnya pendidikan atau mutu pendidikan. Kemudian contoh yang keempat, adanya diskriminasi dari orang di lingkungannya. Salah satu penyebab korban sering mendapat perlakuan diskriminasi, ya. Dari penyebab perlakuan diskriminasi ini bisa dilakukan dari orang terdekat seperti orang tua, kakak, atau teman sekolahnya. Nah, kasus ini sekarang sering terjadi, misalnya ada kasus membuli dan sebagainya. Kemudian yang kelima, adanya dendam. Nah, adanya rasa dendam ini juga terhadap seseorang atau terhadap orang lain bisa memicu pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, hilangkan rasa dendam agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Mari kita hidup berdampingan tanpa rasa dendam. Para peserta didik,
Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, adanya penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan di dunia ini sangat banyak sekali, baik yang terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan bangsa dan negara. Kekuasaan tidak selalu mengarah pada kekuasaan pemerintah, namun bisa dalam bentuk kekuasaan lain. Contohnya kekuasaan di sebuah perusahaan yang tidak mempedulikan hak-hak para buruhnya. Kemudian yang kedua, ketidaktegasan aparat hukum. Ketidaktegasan aparat hukum akan memicu timbulnya banyak pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak diselesaikan secara tuntas atau mengambang. Nah, ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya pelanggaran HAM. Kemudian misalnya contoh kedua, adanya pelaku pelanggaran yang tidak diberi efek jera, sehingga pelaku tersebut berulang kali melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Kemudian contoh yang ketiga, adanya pelaku pelanggaran yang tidak diberi hukuman yang setimpal. Nah, kemudian contoh selanjutnya adanya aparat hukum yang semena-mena dalam mengambil keputusan. Ya, untuk itu kita harapkan agar aparat hukum ini memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran HAM agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran HAM selanjutnya. Kemudian contoh yang ketiga dari faktor eksternal adalah adanya teknologi yang disalahgunakan. Dampak teknologi sekarang memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positif kemajuan teknologi adalah akses informasi yang mudah melalui internet contohnya. Kemudian contoh negatif misalnya adanya perampokan uang melalui ATM, penculikan melalui jaring sosial, pencurian identitas orang-orang yang ada dalam jejaring internet. Kemudian juga di sini jika teknologi tidak digunakan dengan baik, ini pun akan memicu pelanggaran hak asasi manusia. Makanya kita harus pandai-pandai menggunakan teknologi. Teknologi ada itu untuk dipergunakan untuk kemakmuran, kebaikan kita semua. Jadi teknologi ini hendaknya digunakan dengan sebaik mungkin, jangan disalahgunakan. Kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya dari faktor eksternal yaitu kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi. Perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki seseorang ini menjadi pemicu kesenjangan sosial dan ekonomi. Pelanggaran yang terjadi misalnya adanya perampokan, kemudian adanya perbudakan, adanya pelecehan dan penghilangan nyawa seseorang. Kemudian contoh selanjutnya dari faktor eksternal yaitu kurangnya rasa empati, rasa empati atau rasa kemanusiaan pelaku yang seenaknya melakukan pelanggaran hak asasi manusia tanpa memikirkan rasa kemanusiaan. Hal ini sering terjadi pada negara-negara yang dipimpin oleh penguasa yang zalim. Contohnya pada masa yang lalu, pada masa kekuasaan Raja Mesir yaitu Fir'aun, di mana Fir'aun saat itu banyak melakukan pembunuhan pada bayi laki-laki yang baru lahir dikarenakan ada ketakutan kekuasaannya akan direbut. Itu salah satu contoh. Contoh-contoh lain juga banyak terjadi di dunia di masyarakat kita. Baik, para peserta didik yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi, semoga hak asasi manusia di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Harus ada kesadaran dari semua pihak. Mari kita hilangkan rasa egoisme,
kemudian sikap tidak toleran, diskriminasi, rasa dendam, dan tidak memiliki rasa empati. Mari kita tingkatkan kesadaran kita mengenai hak asasi manusia dengan cara belajar tentang hak asasi manusia melalui buku-buku, bertanya kepada orang tua, bertanya kepada guru di sekolah, dan saling mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya hak asasi manusia. Para peserta didik yang Ibu banggakan, agar hak asasi manusia berjalan dengan baik, mari kita hindari penyalahgunaan kekuasaan di semua sektor dan semoga aparat penegak hukum dapat bekerja maksimal dalam menegakkan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian berkembangnya teknologi, mari kita pergunakan untuk kemajuan bangsa dan negara. Kesenjangan ekonomi dapat diatasi oleh seluruh komponen bangsa dengan cara menumbuhkan UMKM yang paling penting agar HAM ini dipahami, ya. Yang paling penting sekali lagi agar HAM ini dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, hendaknya dilakukan pengenalan dan sosialisasi tentang hak asasi manusia ini secara terus-menerus, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun masyarakat di seluruh tanah air. Baik, para peserta didik yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan kita bermanfaat bagi kalian semua, dan kalau ada pertanyaan seperti biasa, silahkan kalian sampaikan di kelas PKN bersama Ibu Aisyah Ahadiah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.